Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai Sobat Literasi, berjumpa kembali dengan saya Asna Pegia, tim 2 kelas 5 dari Sidalaga, Kecamatan Kesjambu, peserta tantangan literasi normalisasi dengan essay 2005 Eksam Pedas. Di bulan April ini kami mendapat tantangan yang bertemakan jurnalistik. Dan sekarang saya akan mewawancarai salah satu warga Kampung Talaga seputar pekerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Ada Pak Ustadznya? Ada, sebentar. Panggil dulu. Duduk aja di sini. Jadi ada apa, Dek? Ada apa? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Asna Pegia dari kelas 5 SDN Talaga, Kecamatan Kasijambu, peserta tantangan literasi normalisasi jenjang SD 2005 Eksam Beras. Saya mendapat tugas jurnalistik yang di dalamnya meliput seputar pekerjaan Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, tidak apa-apa. Silahkan. Terima kasih. Maaf sebelumnya, bolehkah saya meminta Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Ahmad Umar Said. Saya orang Kampung Talaga, RT 04 RW 06. Untuk saat ini, pekerjaan apa yang sedang Bapak tekuni sehari-hari? Kalau sehari-hari sih dari pagi sampai siang itu bekerja di ladang, di perkebunan sayuran. Dari siang sampai sore mengajar di madrasah. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebagai petani sayuran? Saya awalnya gak bisa berkebun, cuma orang tua saya petani, sama ya saya mengikuti jejak beliau sebagai petani juga. Sejak kapan Bapak memulai menanam sayuran dan apa yang mendorong Bapak untuk memilih usaha ini? Sejak saya menikah 3 tahun yang lalu, saya mulai berkebun mengikuti jejak orang tua yang mendorong saya untuk di bidang pertanian ini, karena kalau di pertanian kita enggak terikat waktu gitu, sama yang lain gitu, bebas waktu kita kalau di bidang pertanian. Apa saja jenis sayuran yang Bapak tanam dan mengapa memilih jenis-jenis tersebut? Kalau sayuran sih banyak, seperti engkol, cabai, tomat. Kita memilih sayuran tersebut itu karena kalau sayuran seperti itu kita jangka waktu dari penanam sampai pemanen itu nggak lama gitu, nggak terlalu lama, masih bisa ditungguin gitu. Apa metode atau teknik bertani yang Bapak gunakan dalam menanam sayuran? Kalau metode dan teknik itu seperti kita cara mengolah tanah dulu, kita menggeburkan tanah, kita kasih apa itu pupuk supaya baru kita tanam kalau sudah tanah siap.
Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam bertani sayuran? Kalau tantangan sih banyak, terutama tantangan hama ya. Kalau hama banyak, kadang-kadang kita gagal panen, dan cuaca juga menjadi tantangan berat. Kalau cuaca enggak menentu, kalau hujan terus-menerus kita gagal panen, kalau cuaca kemarau terus panjang, kita juga gagal panen gitu. Banyak itu tantangan, terutama itu hama dan cuaca gitu ya. Bagaimana Bapak mengelola irigasi dan pemupukan untuk bertanam sayuran? Kita menampung air ya. Kalau di sini kan pegunungan, daerah pegunungan gak ada air yang di atas. Kita menampung air, membuat kolam biar air hujan itu ketampung, dan kalau di musim kemarau kita bisa memakainya. Apakah Bapak menggunakan pestisida atau bahan kimia lain? Jika iya, jenis pestisida apa yang Bapak gunakan? Kalau pestisida sih udah pasti pakai ya. Kalau pertanian sekarang yang kita pakai pestisida itu, kita harus melihat dulu ini kalau tanamannya penyakitnya apa, kita harus tahu pestisidanya apa. Dan misalkan kalau tanah hamanya apa, kita harus tahu juga insektisidanya itu apa. Jadi kita nggak bisa menyebutkan salah satu produk, cuma kita harus melihat dulu apa penyakit dan hamanya ini, baru kita cari tahu apa obat dan untuk mengusir hamanya gitu. Apa tantangan yang Bapak hadapi dalam memasarkan sayuran? Kalau tantangan memasarkan sayuran sih nggak ada ya. Kalau kan kita disetor ke pengepul. Kalau kita mah petani di kampung ini disetor ke pengepul, nanti pengepul yang memasarkan gitu. Apakah Bapak bekerja sama dengan pedagang atau pengepul atau lebih memilih menjual langsung ke konsumen? Kita memilih bekerja sama sama pengepul dan pedagang juga, karena kalau kita bekerja sama kita akan saling melengkapi. Kalau kita butuh modal, nanti pengepul akan mengasih kita pinjam modal. Kalau kita sendirian, kita di masa membutuhkan modal gak ada yang meminjamkan, dan kita ke pasar juga tidak terlalu tahu. Kalau kita bekerja sama sama pedagang, kita akan kasih ke pengepul, dari pengepul dikasih pedagang, jadi tahu gitu. Apakah ada musim-musim tertentu di mana penjualan sayuran Anda meningkat atau menurun? Kalau di musim-musim sih kalau sayuran itu nggak ada ya, nggak ada yang bisa memastikan bulan apa yang bagus, bulan apa yang jelek. Cuma kalau musimnya nggak menentu, cuacanya buruk, itu pasti harga sayuran pasti bagus, sebab banyak yang gagal panen gitu. Apakah Bapak menggunakan teknologi atau alat pertanian modern dalam proses bertani? Jika ya, apa saja yang paling membantu? Kalau alat pertanian modern sih enggak ya. Kita mengerjakan seluruh pertanian itu manual saja, pakai cangkul, pakai golok. Cuma kalau untuk menyedot air baru kita akan menggunakan pompa air gitu. Apa momen paling memuaskan yang pernah Bapak rasakan sebagai petani sayuran? Kalau momen paling memuaskan, kita menanam sayuran, sayurannya kondisinya baik, kondisinya bagus, tumbuh sehat, dan harganya pun juga bagus. Itu pasti memuaskan seluruh pertanian. Sejak kapan Bapak menjadi guru ngaji? Sejak saya setelah menikah, saya mengajar adik saya terlebih dahulu, terus teman-temannya mengikuti. Jadilah saya guru ngaji, terus ada lembaga madrasah yang meminta saya untuk mengajar di sana gitu. Di mana tempat Bapak mengajar ngaji? Kalau tempat madrasah sih ada di Kampung Talaga RT 1 RW 6. Tapi kalau kadang-kadang kita di rumah juga kalau malam, dan sorenya itu di madrasah. Bagaimana Bapak memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar ngaji? Saya belajar waktu muda, belajar di pondok pesantren,
bagaimana mengaji dan bagaimana kita praktek di masyarakat itu belajar dulu di pesantren. Apa metode pengajaran yang Bapak gunakan dalam mengajar ngaji? Kalau metode sih biasa aja ya, kita hanya menggunakan kesabaran dan keterampilan, bisa membagi-bagi waktu gitu supaya berkebun bisa, mengaji juga bisa gitu. Bagaimana Bapak membuat siswa tetap fokus dan termotivasi dalam belajar ngaji? Kita harus menanamkan kepada siswa itu rasa ingin mengetahui, atau kita harus menanamkan kepada siswa sesuatu yang mungkin akan menolongnya di suatu hari nanti gitu. Biar dia semangat dan biar dia tidak bosan belajarnya, kita harus agak sering menghiburnya juga gitu. Apa yang Bapak lakukan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar ngaji? Kita harus, kalau kesulitan sih banyak ya. Cuma kita seorang guru, kita harus lebih sabar ketimbang muridnya. Kita harus bisa memahami dulu ini gimana metodenya murang kali ini, anak-anak ini gimana. Kita harus tahu dulu ini sikapnya gimana, baru kita arahkan sesuai dengan kemampuannya juga. Apa materi ngaji yang Anda ajarkan? Kalau materi sih ada kurikulumnya, itu fikih, ada hadis, ada Quran, ada tarik Islam, ada sesuai gitu sama yang sudah dari pusat gitu. Anak usia berapa saja yang Bapak ajarkan mengaji? Kalau di rumah sih bebas ya, nggak ada batasan usia, dari anak-anak sampai anak SMP itu ada. Tapi kalau di madrasah itu ada sesuai. Kalau dia kelas 1 SD, dia pasti kelas 1 madrasah dinia. Kalau dia kelas 2 SD, dan dia pasti kelas 2 sampai kelas 6, dari kelas 1 sampai 6 yang di madrasah itu. Apakah Bapak mengajar ngaji setiap hari? Setiap hari mengajar ngaji, cuma kalau paling libur nanti kalau ada acara-acara besar atau hari-hari besar gitu, itu pasti libur. Kalau hari-hari biasa itu pasti masuk. Berapa lama Bapak mengajar ngaji dalam sekali pertemuan? Kalau sekali pertemuan kadang-kadang kita ada 2 jam mengajarnya, ada 1,5 jam, ada 1 jam, gimana kondisi cuaca juga. Kita kan memerlukan, karena ini perjalanan jauh dari sini mengajar ngaji ke kampung sebelah gitu kan, jadi menyesuaikan. Kalau cuaca mau hujan kita persingkat, kalau cuaca bagus kita perpanjang gitu. Adakah pengalaman yang berkesan ketika mengajar ngaji? Kalau pengalaman ada sih ya, kalau kita melihat anak-anak bisa mengaji, anak-anak ceria, kita itu terhibur juga. Melihat mereka bahagia, kita itu terhibur juga gitu. Melihat mereka bisa, kita terhibur juga pasti. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas informasi dan waktu yang Bapak berikan. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak. Semoga Aktivitas sehari-hari dilancarkan. aktivitas sehari-hari dilancarkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan wawancara saya telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tantangan literasi numeralisasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.